Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah Nabilah dengan NPM 1022165, kelas C1, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang syarat wajib syahadatain dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko, MSI, untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 4. Untuk merumuskan syarat sah dan syarat wajib maupun rukun syahadatain, penulis merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi maupun pendapat para ulama fikih lainnya. Adapun syarat wajib syahadatain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mukmin. Allah menyeru melalui Rasulnya kepada mukmin untuk memasuki al-Islam. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dan menawarinya untuk melakukan jual beli, tijaroh. Lihat Quran As-Sof ayat 10. Seruan tersebut disambut oleh mukmin dengan melakukan transaksi syahadatain, yaitu dengan melakukan baiat dengan Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 10 atau Ubah ayat 111, sebagaimana yang dilakukan oleh yang pertama kaum Hawariyin terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Habib al-Nazar kepada para utusan. Quran Surat Yasin ayat 25 dan 26. Mukmin adalah yang beriman kepada Allah. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, melaksanakan syahadatain dan melaksanakan syariat Islam. Mukmin orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Yang pertama yaitu meyakini dan membenarkan dengan hati suatu keyakinan yang utuh, yaitu keyakinan secara terstruktur yang terdapat dalam rukun iman. Yang kedua yaitu mengikrarkan dengan lisan. Mengikrarkan adalah sesuatu pekerjaan. Sesuatu yang harus dikerjakan adalah syariat. Syariat Islam yang harus diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan dengan amal. Sesuatu yang dikerjakan dengan amal adalah semua syariat Islam, terutama rukun Islam yang kedua hingga kelima. Yang kedua ada ahli kitab, yaitu orang-orang beriman kepada Allah sebagai Rob dan Ilah, menolak Allah sebagai Malik. Quran Surat Ali Imran ayat 64, Al-Qasas ayat 52-53. Mereka melaksanakan syariat secara ritual ajaran dari Taurat, Injil, atau Al-Quran. Mereka menolak melaksanakan syahadatain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 109 dan juga Quran Surat Al-Imran ayat 69-70. Yang ketiga ada munafik, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai Malik dan Ilah. Apabila mereka melaksanakan syariat hanya berpura-pura, mereka melaksanakan syahadatain hanyalah untuk menipu Rasul umat Islam. Keempat, kafir, yaitu orang-orang tidak beriman kepada Allah sebagai Malik dan Ilah. Mereka menolak melaksanakan syariat. Mereka menolak seruan kepada al-Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Yang kelima, musyrik, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16, Al-Mu'minun ayat 86, melaksanakan syariat atau milah Ibrahim hanya kultur dan ritual. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Dan yang keenam, kaum jahiliyah atau badui. Jahiliyah adalah orang yang memiliki sifat bodoh. Mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah sebagai Malik dan Ilah, namun mereka melaksanakan syahadatain. Mereka melaksanakannya karena ingin mendapat perlindungan keamanan atau harta. Setelah tadi yang pertama adalah mukmin, dan sekarang yang kedua ada mukallaf dan mumayyiz. Mukallaf adalah seorang yang sudah mencapai usia dewasa atau telah memahami dan membedakan yang benar dan yang salah, sehingga terpikul kewajiban untuk melaksanakan syariat atasnya. Bagi orang yang belum mukallaf, tidak dibebankan baginya syariat. Pelaksanaan syariat syahadatain mempunyai konsekuensi. Selain menerima sepenuh hati Allah sebagai Ilah, juga harus siap menolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui dan menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan segala loyalitas dan kesetiaan serta uswah kepadanya. Penolakan dan pengakuan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mukallaf.
Dan yang ketiga yaitu berakal. Berakal merupakan syarat sahnya pelaksanaan syariat Islam. Misalnya jual beli, munakahah, menjadi saksi dan sebagainya. Berakal di sini artinya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan hilang ingatan atau tidak dalam keadaan mabuk atau sukara. Orang yang berakal wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang melaksanakan syariat syahadatain harus dalam keadaan sadar, yaitu yang pertama, tidak dalam keadaan tertekan, stres, atau bingung. Yang kedua, tidak berada dalam keterpaksaan. Bagi orang yang melaksanakan syariat syahadatain dalam keadaan terpaksa atau tertekan tertentu, belum wajib melaksanakannya. Yang keempat ada balik. Balik berasal dari balago, artinya menyampaikan. Balik artinya orang yang telah sampai kepadanya pemahaman dan misi Islam. Hal ini ditegaskan Allah sebagaimana firman-Nya, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golonganmu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka." Quran Surat Al-An'am ayat 130. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang menolak seruan para pembawa risalah atau rasul ketika hidup di dunia, mereka akan digiring masuk ke dalam neraka. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.